Yo, nggak usah dipaksa-paksa, dengan sukarela. Ayo, simpan. Biar fokus ngajinya. Kita ngaji nggak lama, jangan sampai terganggu dengan adanya HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duduknya jangan nyender. Ajra geser biar enggak nyender ya. Nirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda. Geser, Gina geser. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallu ala Muhammad. Salawat busro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hada ila yaumil akhirah. Sallu ala Muhammad. Ayo Nurul absen dulu. Yang izin Alea sama Kaila aja, di luar itu Alfa.
Udah buka surat Al-Mulknya. Silakan dibuka surat Al-Mulk. Seperti biasa, Selasa malam Rabu kita sama-sama belajar menghafal surat Al-Mulk. Sudah. Waktunya ngaji. Kita biasakan setiap malam membaca surat Al-Mulk sebelum tidur kalau bisa ya. Biar nanti kita terbebas dari siksa kubur. Udah? Ambil Al-Qurannya. Ayo yang di dalam cepat ya. Udah tahu Senin Selasa baca Al-Quran. Harusnya sebelumnya pegang Al-Quran. Nanda maju ke sini. Nanda duduknya di sini. Biar fokus ngaji. Ayo sayang. Kucingnya diinin aja, diturunin dulu. Oh ini udah ada ya? Oh udah ada enak ya. Dikira kosong. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayo semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawus farji'il bashara hal tara min futur thumma arji'il bashara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa asir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hanya pendek, jangan wa asirru qaulakum. Ulangi. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalulan
famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Di antara fadilah membaca surat Al-Mulk, orang yang senantiasa istiqomah membaca surat Al-Mulk setiap hari sebelum tidur, maka dia akan dibebaskan dari siksaan kubur atau siksa alam barzah. Jadi kalian usahakan, karena tidak banyak. Berapa ayat surat Al-Mulk? 30 ayat, tapi manfaatnya luar biasa. Lanjut, apa fikih? Astagfirullahaladzim. Kemarin sampai mana, Ajra? Rukun Islam udah belum? Sampai yang ketika pergi dan juga kembalinya. Oh iya, berarti rukun Islam udah selesai ya. Sekarang pasal rukun iman, tulis. Pasal rukun iman. Rukun iman ada 6 semuanya. Tulis. Rukun iman ada 6 semuanya. Yang pertama iman kepada Allahnya. Dewi Badi, ikat rambutnya yang betul dong biar rapi. Udah. Yang pertama iman kepada
Lanjut, kedua iman kepada malaikat, bahwa mereka hamba Allah yang taat. Kedua iman kepada malaikat, bahwa mereka hamba Allah yang taat. Baris baru. Umi ulang lagi dari atas ya. Rukun iman. Rukun iman ada 6 semuanya. Yang pertama iman kepada Allahnya. Kedua iman kepada malaikat, bahwa mereka hamba Allah yang taat. Baris baru ya. Yang ketiga iman kepada kitabnya. Yang ketiga iman kepada kitabnya. Minum banyak, minum air putih besar. Udah terlalu capek. Udah. Ikat rambutnya bagus. Zabur, Taurat, Injil dan juga Qur'annya. Zabur, Taurat, Injil dan juga Qur'annya. Zabur, Taurat, Injil dan juga Qur'annya. Yang ketiga iman kepada kitabnya. Zabur, Taurat, Injil dan juga Qur'annya. Udah. Yang keempat iman kepada Rasulnya. Yang keempat iman kepada Rasulnya. Sudah. Dari Nabi Adam hingga yang akhirnya. Dari Nabi Adam hingga yang akhirnya. Yang akhirnya itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai? Bait baru, 3 bait kita malam ini ya. Yang kelima iman kepada kiamat. Yang kelima iman kepada kiamat. Hancurnya dunia dan juga isinya. Hancurnya dunia dan juga isinya. Hancurnya dunia dan juga isinya. Yang keenam iman kepada takdirnya. Yang keenam iman kepada takdirnya. Baik dan buruk itu dari Allahnya. Baik dan buruk itu dari Allahnya. Yang keenam iman kepada takdirnya. Baik dan buruk itu dari Allahnya. Ayo kita lanjutkan ya. Pasal rukun iman bil barkah, baca bareng-bareng nadomnya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman ada 6 semuanya. Yang pertama iman kepada Allahnya. Kedua
Yang kelima, iman kepada kiamat, hancurnya dunia dan juga isinya. Yang keenam, iman kepada takdirnya, baik dan buruk itu dari Allahnya. Perhatikan. Selanjutnya dari kitab Safinah, kemarin kita sudah dijelaskan, Umi menjelaskan bahwa fikih di hari Selasa malam Rabu kita pakainya kitab Safinatun Najah. Kitab apa? Safinatun Najah artinya apa? Perahu keselamatan. Jadi orang yang ngaji kitab Safinah kalau benar-benar diamalkan, insya Allah mendapatkan keselamatan tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Itulah yang semua orang impi-impikan. Bukan hanya bahagia di dunia yang hanya sebentar, yang hanya lewat secepat kilat. Karena di dunia ini nggak lama, betul nggak? Perasaan kalian kemarin baru SD, sekarang udah SMP, nanti naik SMA, selesai SMA kuliah. Begitu cepat berlalu manusia hidup. Jadi jangan hanya bercita-cita mendapatkan bahagia di dunia saja, tapi bercita-cita juga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Di antaranya yaitu dengan mengamalkan ilmu agama yang sudah kita kaji. Setelah kemarin kita mengkaji rukun Islam. Rukun Islam semuanya ada berapa? 5. Rukun Islam semuanya ada berapa? 5. Wajib bagi seorang yang mengaku Islam hafal dan tahu tentang rukun 5. Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita kemarin sudah dijelaskan dalam rukun Islam, pengucapan syahadat tidak cukup hanya di lisan, tapi harus diyakinkan di dalam hati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa kalian kan malam Senin, malam Selasa ngaji tauhid itu untuk mengokohkan betapa Allah itu maha hebat, punya sifat wajib yang berapa? 20. Yang mustahil 20. Kemarin kita udah mengaji lagi yang jaid 1. Umi ajarkan biar kalian makin kokoh keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang wajib dikaji oleh orang hidup di dunia, bukan hanya orang Islam. Orang yang hidup di dunia yang pertama adalah tauhid. Ilmu apa? Tauhid. Kalau dalam bangunan, tauhid itu pondasi. Pondasi adanya di atas atau di bawah? Pondasi di atas atau di bawah? Atas. Kalian sekolah belajar apa aja? Pondasi itu di bawah, ditanam di dalam tanah. Kokoh atau tidaknya suatu bangunan tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kokoh. Kalau pondasinya lemah, reot, bangunannya pun tidak akan berdiri lama. Sama halnya dengan kita. Kalau tauhidnya tahu ilmunya lalu mengamalkan, maka insya Allah iman kita pun akan kokoh, akan kuat. Nanti kalian bergaul dengan siapapun, namanya iman itu adalah prinsip, tidak akan bisa digoda oleh apapun. Contoh, ada kawan yang iseng, udah nggak usah sholat, kita nonton aja yuk. Kalau imannya sudah kuat, dia tidak akan bergeming, dia tidak akan ngiler dengan traktiran tiket bioskop yang gak seberapa sampai bela-belain ninggalin sholat. Tapi kalau imannya melehoy, apalagi imannya seperti kerupuk, tahu kerupuk kalian? Kalau dibuka toplesnya sebentar aja masih kriuk, tapi kalau udah masuk
Angin aja melehoi. Itu namanya iman kerupuk. Udah lagi ngaji, ya Allah, segini seriusnya aja masih aja dimain-mainkan. Nomor kedua, rukun Islam apa? Sebutkan. Salat. Salat as-salatu imaduddin, artinya salat adalah tiang agama. Jadi orang yang berani meninggalkan salat sedang menghancurkan agamanya. Sebelum baiknya kita ini orang gak baik karena memang kita banyak salah, tapi jangan pernah terlintas di dalam benak kita meninggalkan sholat. Jadi sejahatnya kita, sebelum baiknya kita, tetap sholat itu paling utama. Sesibuk apapun sholat. Karena kalau orang udah nggak sholat, nggak ada bedanya dengan Setan. B1, B2. Kalau setan mah memang udah pasti itu mah masuk neraka, udah dijamin masuk neraka. Tapi kalau B1, B2, ya kita malah lebih hina. Orang yang sengaja meninggalkan sholat lebih hina dari B1, B2. Kalau kalian dibicarakan sama kawan, dasar B1, dasar B2, marah nggak? Marah. Jelas marah. Tapi kata ilmu fikih, orang yang sengaja meninggalkan sholat bahkan lebih hina dari yang namanya B1, B2. Makanya sesibuk apapun, segaul apapun kalian, sebanyak apapun kegiatan kalian, please jangan pernah terbersit dalam benak meninggalkan sholat. Sholat itu gak lama, sebentar aja. Kalau kalian terbiasa meninggalkan sholat, nanti lama-lama di hati kalian merasa terbiasa meninggalkan sholat. Itulah hidayah pertama Allah mencabut dari hati kita. Jadi orang yang sudah dicabut hidayah oleh Allah dalam hati, ketika tidak meninggalkan sholat aja biasa-biasa, nggak merasa dosa tuh. Itulah yang paling berbahaya. 3, rukun Islam apa nomor 3? Zakat. Nomor 4? Puasa. Nomor 5? Haji bila mampu. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah bisa berhaji dan berumrah. Rukun iman. Rukun iman, kewajiban kita sebagai orang Islam harus tahu juga dan hafal tentang rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Nanda, rukun iman ada berapa? Rukun Islam? Nanda boleh pindah ke sini, dekat Gracia. Ini Umi mau ngaji yang singkat ini berbekas di dalam hati kalian ya. Kalau orang-orang mah jauh pesantren, perjalanan jauh, biaya mahal. Ini Umi ajarkan ilmu-ilmu pesantren untuk bekal hidup kalian. Ayo sini pindah. Nanda pindah sini. Naya mundur, Gina maju. Ayo. Naya yang mundur, tapi jangan dekat, dengan terlalu dekat. Nurul, Gina yang maju. Ayo Gina. Gina sini. Ayo Gina. Bisa nggak sih kalian bersikap kayak yang di depan ini? Nggak bikin jengkel Umi tiap hari. Kalau Umi bilang kalian terlalu mentel, nanti kalian kesinggung. Tapi memang itulah buktinya. Kalian terlalu caper. Mundur. Ya, kalau kata Umi, kelas Umi itu bagian serius-serius, bagian bercanda-bercanda, tapi harus tahu tempat. Duduknya yang bagus, yang sopan. Yang lain juga bisa, kenapa kamu nggak bisa? Sini, dekat Gracia. Ayo, mau lapor ke orang tua silahkan. Kalau mau bisa ngaji harus serius. Kalau cengengesan mending nggak usah ngaji sekalian, bikin emosi guru itu lebih dosa ya. Udah ngaji sebentar dibuat main-main. Yuk ulangi lagi, ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama iman kepada siapa? Allah. Ini wajib hafal ya, makanya perhatikan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanda nanti lagi bukan waktunya nulis, sekarang waktunya memperhatikan. Ada waktunya nulis, ada waktunya memperhatikan. Orang nulis main-main, orang memperhatikan nulis, itu paling tidak bagus ya. Jadi apa nanti ilmu yang nempel di Nanda? Kan Nanda mau pinter.
Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya kita hafal aqaidul iman. Aqaidul iman jumlahnya ada berapa? 50. 50 terbagi yang bagi Allah dan bagi Rasul. Coba bagi Allah ada berapa? Bagi Allah ada berapa? 21. Bagi Allah ada berapa? 41. Sebutkan. Yang wajib, 20. yang mustahil, yang jaid, yang bagi Rasul ada berapa? 4. Bagi Rasul global semuanya kan 50 katanya. 9. Salwa kamu pandai bersuara ya. Jadi kalau orang pandai diem aja nanti malah kalah oleh orang yang bodoh yang sok tahu ya. Salwa itu pintar, jadi bersuara, jangan kalah sama orang yang bodoh tapi sok tahu ya. Jadi ada berapa sifat wajib bagi apa yang bagi Rasul? 9. Jadi yang 9 bagi, yang wajib ada berapa? 4. Yang mustahil? 4. Yang jaid? 1. Mantap. Jadi jumlahnya ada berapa? 9. Jumlahnya ada berapa? 41 tambah 9 ada berapa? 50. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita tidak hanya cukup bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi harus diyakinkan juga bahwa Allah itu Tuhan kita. Apa yang diobrolin lebih pentingkah dari ngaji? Coba kalau mau ngobrol silakan Umi yang dengar. Ayo Gina sama Naya mau ngobrol silakan, Umi kasih kesempatan 5 menit. Ngobrol lah yang eta apa yang seru. Mau nggak lanjut ngobrol? Menghadapnya ke sini Gina, yang lain juga tertib. Iman kepada Allah, aqaidul iman jumlahnya ada berapa? 50. Jangan limpul dong, ini lagi ngaji makum serius. Ada berapa? 50. 50 terbagi 2. bagi Allah dan bagi Rasul. Bagi Allah ada berapa? 41. Bagi Rasul 9. sebutkan yang bagi Allah. Yang bagi Allah apa saja? Yang wajib berapa? Yang mustahil berapa? Yang jaid 1? Ulangi. Yang wajib yang bagi Allah berapa? 41. Sebutkan. Wajib 20. Terus? Jaid 20. Ulangi. Yang wajib, 20. yang mustahil, 20. yang jaid. Bagi Rasul ada berapa? 9. Sebutkan. Wajib 4. Sebutkan lagi. Jaid 4. Yang jaid 1. Nah gitu maunya Umi itu. Jadi ada bekasnya ngaji itu ya, jangan hanya berangkat dari rumah ke masjid. Aduh ya Allah, kasihan orang tua yang bayar SPP mahal-mahal. Yang kedua rukun iman, yang kedua adalah percaya kepada Malaikat. malaikat. Adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur alias cahaya. Malaikat Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Bukan matahari Nispa. Antara matahari dan cahaya beda ya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Nur. Nur itu artinya cahaya. Dan malaikat dari mulai diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat tidak pernah melawan kepada Allah, tidak pernah membangkang pada aturan Allah. Contoh malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Dari mulai Allah ciptakan malaikat Israfil sampai nanti hari kiamat malaikat Israfil begini aja posisinya. Dari sekarang pun sampai hari kiamat. Kalau Allah sudah memerintahkan malaikat Israfil tiupkan sangkakala pertama, maka hancurlah seluruh dunia dan isinya. Jagat raya ini akan hancur, jagat raya ini akan lebur, dan kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Yang bisa menyelamatkan hanya amal ibadah kita. Jadi nanti kita sama orang tua kita tidak akan saling kenal di hari kiamat. Terus besti yang kita akrab kemana-mana bareng gak bakal kenal, karena nanti di hari kiamat masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Dan yang bisa menyelamatkan diri sendiri tidak lain kecuali amal
ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, patuh kita kepada orang tua, patuh kita kepada guru, kejujuran kita. Lalu siapa yang akan mencelakakan kita? Ya amal dosa kita juga, bohong kita, berani meninggalkan sholat, berani melawan orang tua, berlaku tidak jujur. Itulah yang akan naudzubillahi min dzalik mencelakakan kita di hari kiamat. Nomor ketiga, iman kepada kitabnya Allah ada berapa? Sebutkan. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ulang lagi. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Ismail. Siapa yang tahu? Zabur diturunkan kepada Nabi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Injil Isa, masa kalian nggak tahu? Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pulang. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang lagi. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba barisan pertama Nanda sampai ini. 1, 2, 3. Zabur. Zabur Nabi Daud. Zabur Nabi Daud. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barisan kedua. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Naya dan Nurul. Wassalam. Sama-sama Naya bersuara dong. 1, 2, 3. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi sebutkan kitabnya, kalian sebutkan nabinya. Siap? Taurat Musa, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zabur Nabi Daud, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nah, Umi Wasallam. sekarang nabinya kalian nama kitabnya, oke? Nabi Musa, Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil, Nabi Isa, Injil, Nabi Daud, Zabur, Nabi Daud, Zabur, Nabi Muhammad. Al-Quran. Masya Allah. Coba Umi mau tanya Nanda. Siap Nanda? Taurat, Injil, Zabur, Nabi Daud, Al-Quran. Nah gitu. Jadi besok dekat Umi aja biar serius ya. Karena Nanda kalau dekat Umi itu cerdasnya keluar. Kalau di belakang itu mental, main-main terus. Jadi nggak ada yang didapat ngajinya. Alhamdulillahirobbil alamin. Baru 3 ya. Nanti menjelaskan lagi iman kepada Rasul dan yang kelima dan keenamnya. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma
Rabbil Alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekali lagi Umi tegaskan, kalau lagi ngaji Umi marah saking Umi sayang ya. Jadi kalian pun harus punya sikap, mana lagi serius, mana lagi bercanda. Kalau Umi lagi ngaji yang ngobrol dibiarin berarti Umi kebawa dosa. Udah mengaji cuma jam dalam sehari dikorupsi lagi sama main-main. Jadi mau apa yang didapat nanti ngajinya? Ngaji itu bukan keuntungannya bukan buat Umi, buat kalian. Ya. Jadi tolong kalian udah besar bukan anak kecil lagi, tahu tempat, tahu situasi. Kalau masih ngobrol terus ngajinya, kata Umi mah mending gak usah ngaji sekalian, ya. Udah bikin dosa sendiri, bikin emosi guru dan ganggu kawannya. Setuju tidak? Ya, kalau merasa tidak mau serius ngajinya, udah nggak usah ngaji sekalian. Itu lebih bagus. Karena orang yang suka ngobrol itu nular ke kawannya. Dah, paham Nanda? Tuh, Rara juga kalau udah di depan mah dia serius. Karena benar-benar mau, coba di belakang. Udah, nggak usah apa-sih. Sholat sana. Belajar, jangan jadi kompor. Dari kecil jadi kompor. Nih HP-nya nih.